Bersama saya Bangun MT Manado dalam berita terkini, liputan khusus untuk Anda. Polemik pemecatan Ida Rohani Sinaga, ASN UPT Pasar Siborong-Borong, mencuat setelah yang bersangkutan mengajukan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto tertanggal 11 Agustus tahun 2026. Surat tersebut juga ditembuskan ke KPK, Jaksa Agung, Kemendagri, BPK, Inspektorat, hingga Kapolres Taput. Sebelumnya Ida juga telah mengajukan banding administratif ke BKN pada tanggal 5 Agustus tahun 2026. Poin pengaduan Ida Rohani Sinaga, dalam suratnya, Ida menuding proses pemecatan dilakukan dengan rekayasa absensi dan berita acara pemeriksaan, BAP sidang disiplin. Ia mengaku selama 67 hari tidak diberikan tanda tangan absensi dan akses kunci kantor oleh Kepala UPT Pasar Siborong-Borong, Asroy Halawa. Ida juga mempertanyakan kehadiran Neni Angelina yang disebut menjabat Kabid Perpustakaan. Ia menuding yang bersangkutan tidak masuk kantor sejak dilantik tanggal 14 Oktober tahun 2025, namun tetap menerima gaji dan tunjangan perbaikan penghasilan, TPP. Catatan, tudingan tersebut merupakan klaim Ida Rohani Sinaga dan belum terbukti melalui pemeriksaan resmi. Klarifikasi Bupati Taput, proses sesuai mekanisme. Menanggapi hal tersebut, Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Huta Barat, SSI, MSI memberikan klarifikasi. Klarifikasi disampaikan didampingi Sekda Taput, pimpinan OPD, Kepala BKPSDM, Inspektur, dan Kabak Hukum. Bupati menegaskan proses penjatuhan hukuman disiplin telah berlangsung sejak tahun 2024 dan bukan keputusan sepihak. Proses ini sudah melalui beberapa tahapan, mulai dari surat teguran 1, teguran 2, hingga teguran 3. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan dibentuk tim khusus, jelas Bupati JTP. Soal absensi dan rekomendasi BKN, Bupati menyebut dari hasil pemeriksaan, tercatat Ida memiliki catatan ketidakhadiran tinggi. Saat absensi masih manual tercatat 67 kali tidak hadir. Sejak akhir 2025 Pemkab Taput menerapkan absensi Sipeknas yang terintegrasi ke BKN. Dari sistem tersebut kembali ditemukan beberapa kali ketidakhadiran. Dari hasil dan rekomendasi tim, kemudian ditindaklanjuti ke BKN Pusat. Dan dari BKN Pusat juga mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pemberhentian, tegas Bupati. Bupati JTP memastikan tidak ada kesewenangan dalam keputusan tersebut dan Pemkab telah memberikan ruang kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki disiplin. Kami berharap tidak ada informasi simpang siur. Apabila Saudari Ida tidak puas, silakan datang ke Pemkab Taput untuk berdiskusi secara baik, ujar Bupati. Menanggapi adanya di media sosial terkait dengan pemberian hukuman disiplin berat kepada Saudara Ida Rohani Sinaga, ASN di UPT Pasar Siborong-Borong, Kabupaten Taput Utara. Perlu saya jelaskan bahwasanya proses ini sudah berlangsung lama. Proses ini mulai tahun 2024 dan sampai 2026. Beberapa mekanisme, baik surat teguran, teguran 1, teguran 2, teguran 3, kemudian diperiksa Inspektorat, sampai membentuk tim untuk memeriksa sudah dilakukan. Dan Saudara Ida Rohani Sinaga beberapa kali mangkir dipanggil saat pemeriksaan, tapi beberapa kali hadir. Ketika sudah berupa surat teguran untuk tidak mengulangi kembali sudah pernah. Memang dari hasil pemeriksaan dari para tim, bahwasanya Saudara Ida itu mulai tahun 2020 absensinya cukup banyak. Ketika masih manual, itu mungkin cukup banyak yang tidak hadir, bahkan yang tertulis ada 67 kali. Kemudian setelah pemerintah Kabupaten Taput Utara memanggil dia di akhir tahun 2025, dan sejak saat itu Saudara Ida Rohani Sinaga mulai berubah, mulai membaik, hadir beberapa kali beli. Tapi Kabupaten Taput Utara sudah melakukan absensi lewat presensi Sipeknas yang langsung terintegrasi ke BKN. Nah, oleh karenanya dari situ kita menemukan absensinya lagi, beberapa kali tidak hadir. Akan tetapi proses ini sudah dimulai dari 2024. Dari hasil beberapa rekomendasi, kemudian rekomendasi tersebut dibuatkan atau ditindaklanjuti ke BKN Pusat. Dan dari BKN Pusat juga mengeluarkan rekomendasi
untuk dilakukan pemberhentian. Artinya, saya mau menjelaskan tidak ada di sini kesewenang-wenangan bupati, tapi ini semua berproses. Kita masih memberikan ruang kemarin kepada saudara Ida untuk berubah dalam tingkat kehadirannya. Jadi perlu kami sampaikan ini mekanisme yang sudah dilakukan, dan harapan kami tidak ada berita yang simpang siur seolah-olah ada diskriminasi terhadap saudara Ida Sinaga. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, kami juga menghimbau dan meminta kepada saudara Ida Rohani untuk datang ke Pemkab Taput apabila tidak puas dengan kebijakan atau keputusan yang sudah dilakukan. Demikian, terima kasih. Bersama saya, Bangun MT Manalu dalam program Berita Hari Ini, melaporkan untuk Anda.